Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Sakinah Madawa Rahma dengan NIM 2023020002 dari Prodi Pendidikan Matematika STKIP Taman Siswa Bima. Di video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang segitiga, lukisan segitiga, garis-garis istimewa pada segitiga, serta teorema yang berlaku pada segitiga. Tonton videonya sampai habis ya guys. Baik, kita langsung masuk saja ke materinya. Nah, di slide pertama ini membahas tentang segitiga. Nah, dapat dilihat pada gambar inilah yang disebut segitiga. Nah, segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Segitiga memiliki banyak sifat dan teorema yang menarik dan telah dipelajari oleh para matematikawan selama berabad-abad. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas beberapa dasar segitiga, termasuk jenis-jenis segitiga, garis-garis segitiga, istimewa pada segitiga, dan teorema yang berlaku pada segitiga. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke slide yang kedua, yang membahas tentang jenis-jenis segitiga. Nah, segitiga dapat diklasifikasikan berdasarkan panjang sisinya dan ukuran sudutnya. Berdasarkan panjang sisinya, segitiga dapat diklasifikasikan menjadi segitiga sama sisi, yaitu segitiga dengan ketiga sisinya yang sama panjang. Yang kedua, segitiga sama kaki, segitiga dengan 2 sisinya sama panjang, dan yang ketiga, segitiga sembarang. Segitiga di mana tidak ada 2 sisi yang sama panjang. Dan yang kedua, berdasarkan ukuran sudutnya. Segitiga dapat diklasifikasikan menjadi segitiga lancip, yaitu segitiga dengan satu sudut lancip kurang dari 90 derajat, segitiga siku-siku, segitiga dengan satu sudut siku-siku 90 derajat, dan yang terakhir segitiga tumpul, segitiga dengan satu sudut tumpul lebih dari 90 derajat. Nah, jenis segitiga yang paling umum adalah segitiga sama kaki dan segitiga sembarang. Nah, segitiga sama sisi kurang umum dan segitiga tumpul sangat jarang. Jenis segitiga dapat ditentukan dengan mengukur panjang sisinya atau dengan mengukur ukuran sudutnya. Nah, di slide selanjutnya yaitu garis-garis istimewa pada segitiga. Ada beberapa garis istimewa pada segitiga yang memiliki sifat khusus. Garis-garis istimewa ini meliputi median. Median adalah garis yang menghubungkan titik sudut segitiga dengan titik tengah sisi yang berlawanan. Median selalu membagi segitiga menjadi 2 segitiga dengan luas yang sama. Yang kedua, ketinggian. Ketinggian adalah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga ke sisi yang berlawanan dan tegak lurus terhadap sisi tersebut. Ketinggian selalu membagi segitiga menjadi 2 segitiga yang serupa. Nah, yang terakhir, garis bagi sudut. Nah, garis bagi sudut adalah garis yang membagi sudut segitiga menjadi 2 sudut yang sama besar. Garis bagi sudut selalu membagi sisi yang berlawanan menjadi 2 segmen dengan rasio yang sama dengan rasio panjang sisi-sisi yang lain. Nah, garis-garis istimewa pada segitiga dapat digunakan untuk memecahkan banyak masalah geometri. Misalnya, median dapat digunakan untuk menemukan titik pusat massa segitiga, ketinggian dapat digunakan untuk menemukan luas segitiga, dan garis bagi sudut dapat digunakan untuk menemukan rasio panjang sisi-sisi segitiga. Nah, di slide selanjutnya yaitu teorema yang berlaku pada segitiga. Ada banyak teorema yang berlaku pada segitiga. Beberapa teorema yang paling terkenal meliputi yang pertama, teorema Pythagoras, yaitu teorema yang menyatakan bahwa dalam segitiga siku-siku, kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lainnya. Yang kedua, teorema sudut. Teorema sudut merupakan suatu yang menyatakan bahwa jumlah ukuran sudut dalam segitiga selalu sama dengan 180 derajat. Yang ketiga, teorema sisi sudut sisi. Nah, teorema sisi sudut sisi menyatakan bahwa jika 2 segitiga memiliki 2 sisi yang sama panjang dan sudut yang diapit oleh sisi-sisi tersebut sama besar, maka segitiga-segitiga tersebut kongruen. Dan yang terakhir, teorema sisi sudut-sudut. Nah, teorema sisi sudut-sudut menyatakan bahwa jika 2 segitiga memiliki 2 sudut yang sama besar dan sisi yang diapit oleh sudut-sudut tersebut sama panjang, maka segitiga-segitiga tersebut serupa.
Teorema-teorema ini dapat digunakan untuk memecahkan banyak masalah geometri. Misalnya, teorema Pythagoras dapat digunakan untuk menemukan panjang sisi yang hilang dalam segitiga siku-siku. Nah, teorema sudut dapat digunakan untuk menemukan ukuran sudut yang hilang dalam segitiga. Sedangkan teorema sisi sudut sisi dan sisi sudut-sudut dapat digunakan untuk menentukan apakah dua segitiga kongruen atau serupa. Baik, itu saja pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Tunggu dulu. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Bye bye.